Di saat dia drop, kondisinya semakin menurun, matanya nggak bisa lihat, tenggoroknya harus dibolongi, terus sampai kayak bener-bener sampai koma di ICU. Halo, Shalom, nama saya Fenisia, umur saya 24 tahun. Saya menikah 2017. Suami saya umur 30 tahun, ya. Dan ketika itu saya menikah, pernikahan cuma 1,5 tahun dan berjalan bahagia. Di awal Maret semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya ketika kita selesai pulang gereja, Felix itu cuma bilang gini, badanku kok nggak enak ya, kok rasanya beda dari biasanya. Sampai akhirnya kita tuh putuskan untuk kita check up. Kita check up, setelah itu dokter nggak bilang apa-apa, cuman dokter bilang padahal orangnya sehat, nggak ada gejala apa-apa, cuman nggak enak badan aja. Setelah check up dokter belum bilang apa-apa, cuman kayak loh kok trombositnya turun, belum ada gejala yang mencurigakan. Sampai akhirnya setelah itu disuruh opname 3 hari. Setelah dari 3 hari itu Felix sudah nginep di rumah sakit, baru dokter bilang ini ada yang berbeda. Ini nggak kayak biasanya, kok trombositnya tambah lama tambah turun-turun gitu. Dokter langsung bilang, nanti kita ngambil sumsum tulang belakang ya, tapi kita belum sadar kalau itu kanker. Setelah 1 minggu di rumah sakit, saya baru nyadari, dokter bilang saya, yang kuat ya Feni, karena ini Felix tuh sakit kanker leukemia stadium 4, yang paling ganas. Ya hati saya benar-benar hancur, kayak nggak nyangka loh, orangnya baik-baik kok, sehat-sehat kok bisa sakit kayak gitu, stadium 4 paling ganas. Kayak nggak masuk di pikiran, kayak bener-bener nggak bisa tak terima faktanya gitu. Kondisinya masih semangat, masih bilang habis gini aku pulang ya, habis gini aku sembuh, wes nggak apa-apa, nggak sakit, karena Felix belum tahu penyakitnya. Dokter sama keluarga itu sepakat nggak mau ngasih tahu, biar nggak buat beban pikiran gitu. 1 minggu, terus 2 minggu, kita minta bantuan doa Ko Philip, tapi di saat itu Ko Philip cuma bilang, nggak usah berharap kesembuhan, tapi berharap jiwanya diselamatkan. Dari situ benar-benar terjadi, saya ngelihat Felix yang dulunya nggak pernah muji Tuhan, sekarang waktu ketika didoain, imannya semakin kuat. Kondisi Felix tambah drop, tapi yang saya tahu, Felix tetap semangat. Di saat dia drop, kondisinya semakin menurun, matanya nggak bisa lihat, tenggoroknya harus dibolongi, terus sampai kayak benar-benar sampai koma di ICU. Tapi yang saya tahu Felix tetap kan denger lagu tuh, kan musiknya denger lagunya puji Tuhan, kayak muji-muji Tuhan. Felix juga ikut dengerin, ikut nangis di air mata gitu. Di situ saya merasa kayak benar-benar titik terendah di hidup saya tuh dimulai. Benar-benar semuanya kayak gelap, kayak nggak nyangka. Maksudnya kayak kok bisa sih? Ketika Feni tahu Felix meninggal, kayak kok nggak nyangka. Benar-benar nggak bisa terima gitu. Kayak saya bertanya-tanya, kok kenapa Tuhan kok harus Felix yang diambil, kok waktunya cuma sebentar gitu doang. Kayak masih nggak bisa terima, tapi nggak marah sama Tuhan, cuman kayak tanya kenapa Tuhan, ini mau jawaban. Dari dulu waktu ketika ditinggal tuh hatinya sempat kayak ngambek sebentar mbak Tuhan, tapi setelah itu ada teman yang ngajak ke CG, tapi saya tetap mau ikut CG. Dan di situ di CG itu banyak menerima orang-orang baru yang terima keadaan saya apa adanya. Di saat saya terpuruk, Tuhan tuh baik banget. Tuhan kirimin orang-orang yang care sama Feni. Kalau dulu nggak mau tahu tentang ini orang lain, maksudnya kayak lebih cuek gitu ya. Kalau di CG saya belajar untuk care, bahwa hidup itu bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Satu malam saya pernah benar-benar saat teduh, Tuhan aku nggak ngerti sama rencanamu, tapi saya belajar percaya bahwa rencanamu sing terbaik. Ketika saya menyerahkan semua, wes totalitas, Tuhan aku pasrah, aku tahu pokoknya semua itu yang terbaik buat Feni. Di saat itu hati saya mulai berubah, paradigma saya juga mulai berubah. Di situ saya merasa kayak percaya rencana ini Tuhan itu yang terbaik. Sekalipun Felix diambil, Feni tetap merasa Tuhan itu tetap baik. Feni percaya ketika sesuatu yang berharga diambil di hidup kita, Tuhan pasti ganti jauh yang lebih baik. Saya tahu secara manusia saya sangat banget kangen kepingin ketemu Felix. Tapi saya juga tahu, sekarang Felix sudah bahagia sama Tuhan di surga. Sekarang tugas saya yang harus berjuang supaya iman saya tetap sampai akhir di Tuhan, supaya nanti kita ketemu kembali. Ketika sesuatu yang berharga diambil di kehidupan kita, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita.
Dan ketika kita take care semua, kita udah pasrah, percaya di situ Tuhan yang handle semuanya. Apa yang kamu nggak mampu tuh Tuhan yang bakal handle. Setiap keterpurukanmu, setiap kamu sakit hati, setiap kecewamu, Tuhan yang bakal gantiin. Kita cuma belajar percaya aja sama rencana Tuhan. Ketika saya berada di lembah kekelaman, ketika saya benar-benar pasrah, nggak tahu harus gimana lagi, di situ saya nemu tangan Tuhan yang nolong saya. Benar-benar saya merasa kayak dipulihkan kembali. Hati saya yang kosong, sangat sakit itu dibalut sama Tuhan. Dan saya percaya ketika saya bisa keluar dari lembah kelam saya, ketika saya mau percaya sama Tuhan, nurut sama apa yang Tuhan mau, di situ juga pasti kalian juga menemukan hal yang sama. Cuman intinya belajar percaya aja. Dan Yesus memberkati.